Jadi beberapa hari lalu aku ada ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya. Jadi dia ada cerita seperti ini. Cerita ini yang membuat saya mengerti kenapa banyak agen asuransi itu kebanyakan wanita ya. Karena mungkin wanita itu bisa berbicara dari hati ke hati ya, antar sesama wanita itu lebih gampang mempengaruhi. Mungkin ya, mungkin. Nah, ceritanya seperti ini. Si si teman ini kan suaminya, dia kan waktu itu ditawarin, nah singkatnya ditawarin asuransi kesehatan. Lalu si suaminya kan sebagai orang yang membayar, dia kan ada kalkulasi keuangannya, apakah dia gimana gitu kan. Akhirnya dia sebenarnya dia bukan nggak mau beli loh, dia sebenarnya sama istrinya bilang ya boleh beli, tapi beli yang preminya agak murah. Jadi waktu itu kan premi agak murah kan dengan kamar yang 2 orang lah kita ceritanya, kamar 500.000 ya. Jadi sebenarnya dia kan si nasabah ini dia udah mau beli loh ya. Seharusnya kan si agennya itu kan senang dong, harusnya kan seperti itu ya harusnya. Tapi namanya manusia itu kan tetap serakah ya, saya bilang ya. Dikasih 1 kilo emas tidak cukup, dia maunya 1 gunung emas gitu baru puas yang gitu kan. Jadi dia tahu kalau ngomong sama suaminya gak masuk, dia akhirnya cari ke istrinya. Sesama istrinya dia bilang, dia ngomongnya gini, dia ibarat sedikit menakut-nakuti juga menurut aku ya. Dia bilang kalau ambil kamar 2 orang, kalau beneran nanti masuk rumah sakit, kamu mau tidur di mana? Dia cerita seperti itu ya. Kan kamu yang jaga juga, betapa susahnya kan. Jadi akhirnya si istrinya tuh kira-kira terpengaruh lah sama kalimat-kalimat seperti ini. Jadi saat itu si istrinya ngotot sama si suaminya, dia bilang mau beli yang kamar 1 orang, tapi kan harganya beda jauh. Akhirnya si suaminya itu sama si istrinya itu ada ya, dari hal kecil jadi pertengkaran hebat sampai mereka sempat pisah rumah beberapa saat, sampai pada waktunya akhirnya tiba, si suaminya akhirnya ngalah. Dia bilang ya sudah, saya coba berusaha. Dia bilang ya udah, kalau mau beli yang 1 orang 1 orang, dia bilang. Akhirnya mereka beli asuransi kesehatan 1 orang, kamar 1 orang. Yang itulah gara-gara kamar 1 orang itu, dia kan di tahun berikutnya ya, karena kan mereka bukan beli di Manulife, tahun berikutnya kan naiknya tinggi ya, kayak seperti video-video kemarin yang saya cerita bahwasanya di perusahaan lain kadang di awalnya aja murah, di tahun berikutnya dia naiknya tinggi. Makanya dia tanya ke saya, Manulife rumah sakit naiknya berapa persen? Saya bilang 12%. Makanya dia terkejut, kok saya punya 40%. Nah, jadi dari sanalah dia baru cerita ke saya bahwasanya betapa gimana ya, dia jengkelnya sama agen asuransi yang cara menawarinya seperti itu. Padahal waktu itu dia juga secara baik-baik dia bilang ya saya beli asuransi kesehatannya, tapi yang kamar 2 orang. Dia sebenarnya udah setuju, tapi ya karena itulah pengen memaksa si nasabah bayar lebih banyak ya dengan cara seperti ini ya. Makanya mudah-mudahan lah ya, saya bilang ini karena faktor ketamakan ya. Ya ini manusia yang rakus dia, makanya dia melakukan hal seperti ini ya. Mudah-mudahan Anda tidak ketemulah agen seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat videonya ya. Terima kasih.